Halo, selamat datang di video ini, dan di video kali ini kita akan membahas tentang penerapan sistem demokrasi. Nah, jadi video ini adalah video tugas dari kami kelompok 1 dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Pontianak. Oke, langsung saja kita ke slide-nya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, tentunya kita harus mulai dengan definisinya. Apa itu prinsip demokrasi? Jadi menurut Henry B. Mayo, ada 6 penjelasannya. Nah, jadi pertama adalah penyelesaian masalah harus dilakukan dengan damai dan secara melembaga. Nah, yang dimaksud dengan secara damai dan melembaga ini adalah jika terjadi suatu perselisihan, hendaknya dilakukan suatu musyawarah dan dialog terbuka untuk mencapai sebuah kompromi demi menyelesaikan masalah itu, dan tentunya harus melibatkan lembaga negara. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai pada masyarakat yang sedang berubah. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, di kehidupan ini selalu ada yang namanya perubahan, tidak terkecuali era modern ini, khususnya zaman pandemi, masa-masa pandemi ya. Nah, dari situ pemerintah harus bisa mengambil suatu kebijakan untuk menanggapi perubahan ini, dan tentunya harus secara damai agar masyarakat tenang dan pemerintah tenang juga. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur. Nah, menurut Henry B. Mayo, suatu negara demokrasi harus selalu mengganti pemimpinnya secara teratur, baik teratur waktu atau taat peraturan. Jika misalnya pemerintah yang melanggar sesuatu, nah itu harus dipertimbangkan apa harus diganti. Dan pergantian ini tidak boleh berdasarkan keturunan. Kalau berdasarkan keturunan itu tidak berdasarkan keinginan masyarakat ya, seperti prinsip demokrasi. Selanjutnya ada pembatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Maksud dari membatasi pemakaian kekerasan secara minimum adalah ada suatu kelompok yang tidak setuju dengan suatu hal tertentu. Kemudian mereka melakukan unjuk rasa, itu namanya demokrasi. Akan tetapi, jika unjuk rasa tersebut berubah menjadi huru-hara, maka orang-orang akan mengatakan itu adalah sikap dan tindakan anti-demokrasi. Selanjutnya, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak keanekaragaman, seperti suku, ras, dan agama. Oleh karena itu, masyarakat harus mengakui serta menganggap wajar keanekaragaman yang berada di Indonesia. Selanjutnya, menjamin tegaknya keadilan. Dalam negara demokrasi, pemerintah harus menegakkan keadilan yang merata pada seluruh warganya, tidak memandang ras, suku, agama, dan golongan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip demokrasi secara umum menurut Al-Amudi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi di sebuah negara yang berada di tangan rakyat. Jika kita dapat mencontohkan sikap budaya demokrasi yang baik dan beradab, maka sesungguhnya kita sedang berjalan menuju masyarakat madani. Selanjutnya, B. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, yang artinya pemerintahan berdasarkan sistem demokrasi. C. Kekuasaan mayoritas. Mayoritas adalah himpunan bagian dari himpunan yang jumlahnya lebih dari himpunan tersebut. D. Hak-hak minoritas. Meskipun suatu penduduk merupakan minoritas, mereka tetap mendapatkan hak-haknya, misalnya hak berpendidikan, hak beragama, dan hak untuk hidup, dan lain-lain. E. Jaminan hak-hak asasi manusia, yang artinya jaminan atas HAM, meneguhkan pendirian bahwa negara bertanggung jawab atas supervisi hukum. Selanjutnya, pemilihan yang bebas dan jujur. Poin ini mempresentasikan poin bebas dan jujur dari asas pelaksanaan pemilu di Indonesia yang terdiri dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Luber Jurdil. Bebas dalam landasan pelaksanaan pemilu ini berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sedangkan jujur berarti pemilihan umum harus dilakukan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas bebas dan jujur menjadi sorotan di sini karena asas ini memiliki makna yang seiras dan banyak mengambil peran di dalam kelancaran pemilihan umum secara global, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih sesuai kehendaknya, bersamaan di depan hukum.
Persamaan di depan hukum merupakan asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di depan hukum disebut egalitarianisme hukum. Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias. Proses hukum yang wajar. Proses hukum yang wajar adalah persyaratan hukum yang menyatakan bahwa negara harus menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki seseorang. Proses hukum yang wajar menyeimbangkan hukum yang berlaku di suatu wilayah dan melindungi seseorang darinya. Saat pemerintah diketahui mengadili seseorang tanpa mengikuti hukum, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Proses hukum yang wajar juga ditafsirkan sebagai pembatasan terhadap proses hukum, sehingga hakim-hakim dapat menjamin keadilan dan kebebasan fundamental. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Konstitusi adalah alat untuk membatasi kekuasaan pemerintah, karena pada dasarnya, konstitusi dibuat untuk kesejahteraan rakyat. Konstitusi memberikan wewenang kepada aparatur negara, terutama eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk mengatur jalannya roda pemerintahan. Para pembuat konstitusi merasa bahwa jenis hubungan tertentu antara eksekutif dan legislatif adalah penting, atau bahwa yudikatif harus dijamin mempunyai tingkat kemandirian tertentu terhadap legislatif dan eksekutif, atau ada hak-hak yang harus dimiliki oleh warga negara dan tidak boleh dilanggar atau dihapuskan oleh eksekutif dan legislatif. Serta masih banyak lagi hal-hal yang harus diatur dalam sebuah konstitusi secara tertulis yang memberikan perlindungan pada setiap warga negara, meskipun tingkat pembatasan itu beragam dari satu dengan yang lainnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kana Safira dari kelas 11 MIPA 4. Pada hari ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi yang telah dibahas oleh teman saya. J. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Apa sih yang dimaksud dengan pluralisme sosial, ekonomi, dan politik? Pertama, dalam ilmu sosial, pluralisme adalah suatu kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Kedua, ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi terhadap barang dan jasa. Ketiga, politik. Politik adalah seni data ilmu untuk meraih kekuasaan secara kondisional maupun non-kondisional. Selanjutnya K. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Semua nilai tersebut terkandung dalam demokrasi. Toleransi ialah sikap tegang rasa untuk menghargai atau menghormati orang lain. Pragmatisme yaitu aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya itu memang benar. Kerjasama yaitu bentuk interaksi asosiatif yang mengarah pada kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya mufakat yaitu sepakat atau seia, sekata. Selanjutnya, di Indonesia, Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional se-Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja bunyinya? A. Demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, dalam sistem penyelenggaraan, negara harus taat, konsisten, dan juga sesuai dengan nilai dan kaidah dalam ketuhanan Yang Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi yang dimana artinya aturan penyelenggaraan demokrasinya menurut Undang-Undang 1945 bukan melalui
kekuatan otot, dan kekuatan massa. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. D. Demokrasi dengan rule of law. E. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki pemberlakuannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen dengan memberi peluang yang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideran atau pertimbangan, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. Selanjutnya, H. Demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif di tingkat pusat. Dan lebih khusus lagi, pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibentuk dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. I. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum, sebab bersama dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan kedudukan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, kelompok, lapisan, satuan, dan organisasi yang dijadikan anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Macam-macam demokrasi. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya, kedua, berdasarkan ideologi, dan ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Ada demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa ada upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, atau bisa dibilang demokrasi yang menitik fokuskan di bidang politik dan mengabaikan ekonomi. Biasanya, demokrasi ini digunakan oleh negara-negara liberal. Lalu ada demokrasi material. Demokrasi ini menitik beratkan fokusnya di bidang ekonomi, seperti upaya-upaya penyetaraan di bidang ekonomi, sedangkan di bidang politik kurang diperhatikan atau bahkan dihilangkan. Demokrasi ini umumnya digunakan oleh negara-negara komunis. Lalu ada demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang menitik beratkan fokusnya dalam upaya menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial, dan juga menjunjung tinggi persamaan di bidang politik, atau demokrasi yang sekaligus menitik beratkan fokusnya di bidang ekonomi dan politik. Biasanya, demokrasi ini digunakan oleh negara-negara non-blok. Kedua, berdasarkan ideologi, ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam sistem ini biasanya keputusan-keputusannya mayoritas diambil secara langsung atau melalui perwakilan, dan diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan
agar kebijakan pemerintah sesuai dengan kemerdekaan dan hak-hak individu yang tercantum dalam konstitusi. Macam-macam demokrasi. B. Berdasarkan ideologi. Pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Pertama, demokrasi langsung. Kedua, demokrasi tidak langsung. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi. Pertama, seluruh keputusan oleh pemerintah negara selalu dilandaskan oleh aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang kedua adalah menetapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal itu tercantum di dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta juga harus seadil-adilnya. Yang ketiga adalah mempunyai perwakilan rakyat. Seperti di Indonesia, terdapat juga lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa kita sebut DPR. Sehingga urusan negara, kekuasaan dan kedaulatan rakyat diwakilkan oleh para anggota dewan. Mereka sudah terpilih melalui pemilihan umum. Yang keempat adalah menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat ini harus dilakukan secara berkala, sehingga terpilihnya perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat bisa dipilih menjadi wakil rakyat sebagai penerus aspirasi, sehingga pemerintah juga bisa mewujudkan keinginan rakyat. Nah, sekaligus wakil rakyat juga bisa mengontrol sistem kerja pemerintah. Jika terdapat penyimpangan bisa segera ditanangi, jadi tidak merugikan rakyat dan negara. Nah, itu adalah penjelasan dari kami. Terima kasih Terima kasih atas atas perhatiannya. perhatiannya.